Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah pada kesempatan hari ini kita membahas bersama materi struktur tubuh dan fungsi tubuh tumbuhan. Pada awal pertemuan ini, Bapak akan menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun kompetensi dasarnya 3.4. Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. 4.2. Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi hasil pengamatan struktur tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Mampu menggambarkan struktur akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Menuliskan struktur dan fungsi jaringan. Menggambarkan struktur dan fungsi jaringan. Menyebutkan teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Dan menganalisis teknologi dan keterkaitannya dengan struktur fungsi tumbuhan. Itulah hal-hal yang harus kalian pahami untuk materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Marilah kita coba memasuki ke materi. Di kelas 7 kita pernah mempelajari tentang organisasi kehidupan, yang mana bahwasanya organisme itu pada dasarnya tersusun dari sel, jaringan, organ, sistem organ. Jaringan itu sendiri merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Adapun macam-macam jaringan pada tumbuhan diantaranya adalah jaringan meristem, jaringan pelindung, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, jaringan dasar. Maka kita coba pelajari bersama jaringan-jaringan pada tumbuhan ini. Pertama kita coba pelajari jaringan meristem. Jaringan meristem disebut juga jaringan muda, yaitu jaringan yang sel-selnya selalu membelah diri untuk membentuk struktur primer tumbuhan. Jaringan meristem ini terdapat di ujung akar dan di ujung batang. Coba kalian bisa cermati gambar di sini. Ini adalah ujung batang, di sini adalah ujung akar. Disinilah terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan memanjang. Jaringan berikutnya adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung disebut juga epidermis, berfungsi melindungi permukaan tumbuhan
mengurangi penguapan dengan membentuk lapisan lilin. Jaringan berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdapat pada akar, batang, dan daun. Jaringan pengangkut berfungsi mengangkut zat-zat yang ada pada tumbuhan. Jaringan pengangkut ada dua, yaitu floem dan xilem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan berikutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi menguatkan tubuh tumbuhan. Coba perhatikan di sini, ini adalah tumbuhan. Bahwasanya tumbuhan itu terbentuk dari berbagai macam organ. Di sini ada organ akar, batang, daun, bunga, dan buah. Mari kita coba cermati bersama-sama. Dari akar dulu, struktur akar dan fungsi akar. Coba kalian cermati anatomi akar pada gambar ini. Ini adalah epidermis, rambut akar, silinder pusat, korteks, protoderm, prokambium, meristem apikal. Ini ada tubuh akar. Ini adalah daerah pertumbuhan, daerah perpanjangan, dan daerah diferensiasi sel. Ini adalah gambaran anatomi dari akar secara umum. Coba kalian perhatikan, ini adalah akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Di sini mempunyai perbedaan pada berkas pulangkutnya. Pada dikotil sudah teratur, sedangkan pada tumbuhan monokotil tersebar. Bagian akar pertama adalah apical meristem. Di sini merupakan bagian pemanjangan pada akar dan bagian diferensiasi. Kemudian ada tudung akar atau kaliptra. Tudung akar ini berfungsi melindungi akar, melindungi ujung akar. Kemudian ada rambut akar. Di sini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan akar. Adapun akar tumbuhan itu terdiri atau tersusun dari beberapa macam jaringan, yaitu epidermis atau kulit luar, korteks, endodermis, stile atau silinder pusat. Coba kita pahami bersama di sini. Epidermis tersusun dari sel-sel yang berdinding tipis dan tanpa ruang antar sel. Epidermis bersifat semi-permeabel sebagai jalan masuknya air dan mineral. Sel epidermis dapat tumbuh menonjol menjadi rambut akar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa rambut akar atau bulu akar ini berfungsi memperluas bidang penyerapan akar. Lapisan berikutnya atau jaringan berikutnya adalah korteks. Korteks terdiri dari sel-sel tipis dan terdapat ruang antar sel untuk pertukaran gas. Pada korteks terdapat jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan berikutnya adalah endodermis. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Lapisan ini banyak mengandung zat tepung dan sel penerus atau sel peresap yang berfungsi mengatur jalannya air dan garam mineral dari dalam tanah sampai ke silinder pusat. Kemudian berikutnya, jaringan berikutnya pada akar adalah stile atau silinder pusat. Stile tersusun dari berkas-berkas pengangkut
dan beberapa jaringan yang lain. Berkas pengangkut yang terdapat pada stile adalah silem dan floem. Letak silem dan floem pada tumbuhan monokotil berseling secara teratur, membentuk jari-jari atau radial berbentuk lingkaran. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, silem berbentuk bintang di pusat akar dan floem mengelilingi silem. Itu adalah jaringan-jaringan yang menyusun akar pada tumbuhan. Coba kita cermati sekarang adalah fungsi akar. Yang pertama adalah sebagai alat melekat tumbuhan di tempat hidupnya. Jadi di sini sebagai panopang. Akar itu sebagai panopang agar kuat dalam menghadapi atau untuk mempertahankan berdirinya batang. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai alat untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Kemudian beberapa tumbuhan itu akarnya juga berfungsi sebagai alat pertukaran udara. Pertama, misalkan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di daerah pantai atau di laut, misalkan bakau, misalkan seperti itu. Kemudian sebagai alat tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya singkong. Kemudian alat reproduksi vegetatif, beberapa tanaman mempunyai akar yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Misalkan akar tinggal pada tumbuhan pada rizoma jai-jaian, temulawak, dan seterusnya. Coba kita bandingkan struktur dan fungsi batang dari batang dikotil dan batang monokotil. Sebenarnya ini sama seperti pada akar. Coba kalian bisa cermati tadi, sama pada tumbuhan dikotil sudah terpola, sudah teratur berkas tumbuhnya. Di sini ada epidermis, korteks, floem, endodermis, di sini ada kambium, kemudian di sini ada silem. Bahkan pada batang monokotil, berkas pembuluh angkutnya masih tersebar, belum teratur. Jaringan yang membentuk organ batang pada tumbuhan sama seperti pada akar, ada epidermis, korteks, endodermis, dan stile. Epidermis yang menyusun batang tersusun dari satu lapis sel yang tersusun rapat, tanpa ruangan sel dan berdinding sel tipis. Pada bagian terluar terdapat lapisan lilin yang berfungsi melindungi batang dari kekeringan. Pada epidermis batang terdapat kambium gabus atau lentisel yang berfungsi melakukan pertukaran gas atau udara. Kemudian korteks terdiri dari sel-sel tipis dan terdapat ruang antar sel untuk pertukaran gas. Pada korteks terdapat jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan berikutnya adalah endodermis. Endodermis ini sama seperti pada akar tadi. Kemudian jaringan berikutnya adalah stile atau silinder pusat. Stile tersusun dari berkas-berkas pengangkut dan beberapa jaringan yang lain. Berkas pengangkut yang terdapat pada stile adalah silem dan floem. Letak silem dan floem pada tumbuhan monokotil berseling secara teratur, membentuk jari-jari atau radial berbentuk lingkaran. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, silem berbentuk bintang di pusat dan floem mengelilingi silem. Di antara floem dan silem terdapat kambium. Pada tumbuhan dikotil,
kambium tumbuhan keluar membentuk pembuluh tapis, sedangkan ke arah dalam membentuk pembuluh kayu. Pembentukan pembuluh kayu dan pembuluh tapis dipengaruhi oleh air dan zat makanan. Pada musim hujan, pertumbuhannya lebih pesat dibandingkan pada musim kemarau, sehingga terbentuk batas pertumbuhan yang terbentuk seperti lingkaran-lingkaran. Lingkaran ini disebut lingkaran tahu. Lingkaran tahun ini bisa kita jadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan umur suatu tanaman. Coba kalian cermati pada tabel ini menjelaskan perbedaan batang monokotil dengan batang dikotil. Perbedaannya, letak berkas pengangkut pada batang dikotil teratur, sedangkan pada monokotil tersebar. Lapisan kambium pada dikotil ada atau mempunyai, sedangkan pada monokotil tidak ada. Bagaimana pertumbuhannya? Pada tumbuhan dikotil, pertumbuhannya memanjang dan membesar. Itu terjadi terus-menerus. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, memanjang dan besar terbatas. Contoh tanaman dikotil misalkan tumbuhan rambutan, mangga, kemudian tumbuhan monokotil misalkan tanam padi, jagung, dan lain sebagainya. Kita lihat sekarang adalah fungsi batang. Fungsi batang adalah memperkokoh berdirinya tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sebagai alat untuk pertukaran udara, dan sebagai alat transportasi karena di situ ada floem dan xilem. Sekarang kita lanjutkan adalah struktur dan fungsi daun. Coba kalian cermati morfologi daun di sini. Nah, ini ada ujung daun, tepi daun. Coba kalian cermati. Nah, di sini ada helai daun, tulang rusuk daun, ini ada tulang daun. Ada tangkai daun, ada penumpu, ada pelepah daun. Sekarang coba kita cermati anatomi daun. Kutikula, epidermis atas, ada mesofil palisada atau jaringan tiang. Sini ada mesofil spon, jaringan bunga karang. Yang berada di bawah, jaringan pengangkut, xilem dan floem. Lebih jelas, ini diperbersih dengan mikroskop dengan perbedaan tinggi. Kalau kita lihat di sini jaringan palisade, jaringan tiang seperti ini. Kemudian jaringan spon di sini seperti ini ya gambarannya, secara lebih jelas. Mesofil. Ya. Kita lanjutkan. Jaringan penyusun organ daun ada epidermis, mesofil, berkas pembuluh angkut, jaringan tambahan. Epidermis pada daun
tersusun dari satu lapis sel tipis berdinding tebal dan dilapisi kutikula. Epidermis daun ada dua, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Pada epidermis bawah terdapat stomata. Kemudian mesofil terdiri dari jaringan parenkim, yaitu jaringan pagar atau palisade dan jaringan bunga karang. Pada jaringan pagar atau jaringan tiang terdapat kloroplas yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fungsi jaringan bunga karang atau parenkim spon adalah tempat untuk menampung CO2 atau karbon dioksida. Berkas pengangkut pada daun terdiri dari floem dan xilem. Jaringan tambahan, ada beberapa tanaman memiliki jaringan tambahan, ya, seperti kelenjar getah, sel-sel kristal, dan yang lainnya. Adapun fungsi daun adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis, tempat transpirasi atau penguapan, dan tempat ekskresi atau pengeluaran. Bagaimanakah proses pengangkutan air pada tumbuhan? Peristiwa masuk air dari tanah ke jaringan pengangkut melalui mekanisme osmosis. Osmosis itu apa? Osmosis adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput semi permeable. Air masuk dari bagian luar sel, pembuluh angkut di akar, terus masuk ke pembuluh angkut batang, dan terakhir masuk ke pembuluh angkut daun. Coba kita cermati di sini, di mana perpindahan air dari dalam tanah sampai ke daun. Coba kalian perhatikan di sini, molekul-molekul air di sini berada di dalam buluh akar atau rambut akar yang masuk ke dalam buluh akar, kemudian secara osmosis masuk melalui epidermis, kemudian ke jaringan pengangkut xilem. Dari xilem ini bisa naik ke atas sampai ke daun. Daun inilah air akan dimanfaatkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan air. Yang pertama adalah daya kapilaritas pembuluh angkut, daya isap daun, dan daya tekan akar. Sekarang kita lanjutkan adalah struktur dan fungsi bunga. Ini adalah gambar bunga. Ya. Bagian bunga itu ada 2, yaitu perhiasan bunga dan alat kelamin bunga. Perhiasan bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Coba kalian cermati di sini mana yang tangkai, kelopak, dan mahkota bunganya. Kemudian berikutnya adalah alat kelamin bunga, terdiri dari benang sari dan putih. Berikutnya adalah fungsi bagian-bagian bunga. Fungsi bunga secara umum adalah sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi. Tangkai bunga berfungsi sebagai pendukung bagian bunga secara keseluruhan. Kemudian kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung kuncup bunga. Sedangkan mahkota bunga berfungsi melindungi putih, benang sari, dan sebagai penarik serangga untuk membantu dalam proses penyerbukan. Benang sari sebagai alat serbuk sari, majikan serbuk sari, sebagai alat kelamin jantan dengan putih
adalah tempat terjadinya penyerbukan karena di dalam putih terdapat sel Saatnya jam ke-7 dimulai. Berikutnya adalah struktur dan fungsi buah dan biji. Diulangi dari sebelum B, nanti tak potong. Oh gitu. Langsung aja. Itu tak awalnya ya Pak Adi ya? Iya. Berikutnya adalah fungsi bagian bunga. Fungsi bunga secara umum adalah sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi. Tangkai bunga berfungsi untuk mendukung bagian bunga secara keseluruhan. Kalau buah bunga berfungsi melindungi kuncup bunga, mahkota bunga berfungsi melindungi putih, benang sari, dan menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Benang sari menghasilkan sebelum sari sebagai alat kelamin jantan, putih sebagai tempat penyerbukan. Di dalamnya terdapat sel telur sebagai alat kelamin betina. Kita lanjutkan sekarang adalah struktur dan fungsi buah dan biji. Ini adalah buah kering dari jagung. Kalau kita cermati di sini anatominya, ini ada perikarp ya. Perikarp, di dalam perikarp kamu perhatikan di sini ada exokarp, mesokarp, dan endokarp. Coba kita bahas bersama tentang struktur buah. Bagian buah, yaitu lapisan luar disebut epikarp, lapisan tengah disebut mesokarp, ciri tebal, berdaging, dan berserat. Lapisan dalam atau endokarp berupa lapisan sel yang keras berupa selaput tipis dan keras. Fungsi buah bersatu dengan biji, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang didahului dengan adanya peleburan atau pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Struktur biji, bagian biji ada kulit biji, endosperm, dan embrio. Fungsi biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Berikutnya, marilah kita coba cermati bersama, pahami bersama berbagai macam teknologi yang diilhami oleh struktur tumbuhan. Yang paling sangat terkenal di Indonesia adalah adanya fondasi cakar ayam. Fondasi ini terinspirasi dengan perakaran pohon kelapa. Kenapa pohon kelapa? Karena pohon kelapa memiliki susunan perakaran serabut yang membentuk ikatan kuat untuk mencengkeram tanah, sehingga dapat kokoh berdiri di berbagai kondisi tanah. Fondasi cakar ayam ini ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo. Beliau terinspirasi merancang dan menyusun besi-besi sebagai kerangka fondasi bangunan yang diberi nama cakar ayam. Konstruksi cakar ayam ini terbukti sangat handal untuk fondasi bangunan, sekalipun di daerah yang memiliki struktur tanah yang kurang padat atau tidak stabil, seperti daerah
rawa atau daerah-daerah yang lain. Ini bisa kalian bandingkan. Teknologi berikutnya adalah air mancur dan sumur bor. Ini terinspirasi oleh silem atau pembuluh kayu, yang mana seperti kalian tadi bisa ingat bahwasanya silem bisa membawa air sampai ke daun. Kenapa? Silem salah satunya punya kemampuan kapilaritas. Konsep kapilaritas ini menginspirasi pembuatan air mancur atau air terjun di taman-taman tanpa mesin pompa dan juga pembuatan sumur bor atau sumur artetis. Demikianlah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Kami harapkan ada sedikit banyak bisa kalian serap dengan baik, kalian pahami dengan baik, sehingga kalian bisa memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika masih kurang jelas, kalian bisa mengulang kembali video pembelajaran ini sehingga kalian lebih bisa memahaminya. Akhirnya kami mohon maaf jika ada kurang berkenan, masih kalian sudah jelas dan punya. Mohon maaf apa yang kami bilang sedikit, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.